Halo semuanya, annyeonghaseyo. Terima kasih sudah mampir vlog YouTube-nya Katri. Nah, untuk di vlog aku kali ini, aku akan bahas mengenai bagaimana cara membuat kalimat masa lampau di dalam bahasa Korea. Nah, di vlog aku sebelumnya pernah aku membuat kalimat masa kini ya buat teman-teman semuanya. Dan di vlog aku kali ini akan membahas mengenai cara membuat kalimat masa lampau di dalam bahasa Korea. Sebenarnya membuat kalimat masa lampau ini tidak sulit, yang penting teman-teman harus tahu dulu grammarnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu grammarnya seperti apa, kalian tinggal bikin kalimat disesuaikan sama grammarnya. Jadi tinggal masukin grammarnya aja gitu, dan jadilah si kalimatnya gitu. Nah, nggak usah buang waktu. Sebelum aku mulai ke materinya, teman-teman jangan lupa dulu untuk di like, share, and subscribe YouTube channel aku ya. Di dalam Korea, di dalam bahasa Korea, kita mengenal kalimat informal dan kalimat formal ya. Nah, jadi di vlog aku kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara membuat kalimat masa lampau dengan menggunakan formal dan informalnya. Nah, sebelum aku masuk ke contoh kalimat ya, aku akan memberikan rumusan ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman mudah membuat kalimat masa lampaunya ya. Nah, ini adalah rumusan untuk kalimat formalnya. Nah, kalau kalimat yang informalnya, yang ini tinggal diganti aja menjadi oyo. Nah, aku tulis aja deh ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi, untuk yang formal, adjektif tambah verb ditambah at atau ot tambah semida. Nah, sedangkan yang informal, adjektif atau verb ditambah at atau ot lalu ditambah oyo gitu. Jadi sangat gampang banget ya membuat kalimat masa lampau untuk yang formal ataupun kalimat informalnya. Nah, aku akan masuk ke contohnya ya teman-teman. Contoh yang pertama adalah saya sudah makan nasi. Nah, contoh yang kalimat yang pertama adalah saya sudah makan nasi. Untuk yang formalnya, 저는 밥을 먹었습니다. Nah, kalau untuk kalimat yang ini kan yang formal ya. Nah, kalau untuk kalimat informalnya, 나는 밥을 먹었어요. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat vlog aku sebelumnya, di situ ada masalah, di situ aku pernah menyinggung tentang bacim ya. Ada satu vlog yang judulnya bacim. Nah, jadi teman-teman aku di Korea yang mogosoyo ini sering menulisnya seperti ini. Nah, teman-teman aku di Korea menulisnya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung atau ingin mempelajari tentang bacim tersebut, kalian bisa klik klik tombol di sini. Aku sudah nyertain linknya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal klik linknya, kalian bisa
mempelajari tentang bacim yang ini, yang aku maksud yang ini ya. Nah, ini adalah contohnya yang untuk formal. Nah, ini yang untuk informal. Nah, saya sudah makan nasi. Di dalam bahasa Korea ini adalah Jonan babel mogol semnida. Kalau untuk informalnya, nanen babel mogol soyo. Nah, kalau misalkan kalian membuat kalimat pertanyaan yang ini, tinggal diganti aja mogol semnika. Jadi ini tinggal dihapus, aku hapus aja deh ya. Nah, kalau misalkan membuat kalimat pertanyaan, babel mogol semnika. Ini khusus untuk yang formal ya. Kalau yang informalnya gimana? Sama aja, mirip-mirip kayak gitu ya. Mogol soyo. Nah, cukup gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bertanya, sudah makan nasi gitu, sudah makan nasi, jadi tinggal bikin aja babel mogol semnika. Nah, kalau misalkan ini yang formalnya, kalau yang informalnya adalah babel mogol soyo gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada juga beberapa teman aku menyingkat, jadi yang objek ini dihilangin sama dia, sama teman-teman aku itu. Jadi bertanyanya bab mogosoyo kayak gitu. Dan mogosoyonya tulisannya seperti yang udah aku singgung tadi. Nah, mereka kebanyakan nulisnya yang bawah gini. Jadi yang nya dihilangin bab mogosoyo. Nah, kebanyakan teman-teman aku yang orang Korea menulisnya atau bertanya kepada aku atau teman-teman aku yang lain tuh rata-ratanya seperti itu. Tapi alangkah lebih baik-baiknya kita mengikuti grammar yang udah ada di dalam Korea ya. Jadi kita bertanyanya bagian atas aja. Kita menulisnya ketika kita bertanya sama seseorang, kita baik menulisnya atau melafalkannya adalah babel mogosoyo kayak gitu ya. Jangan yang di bawah, kecuali kalau misalkan kalian sudah akrab banget sama mereka, teman kalian, baru mungkin menggunakan kalimat yang di bawah tadi. Aku akan ngasih contoh yang kedua ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua adalah, semoga kelihatan ya. Contoh yang kedua adalah saya sudah belajar bahasa Inggris. Jonan Nah, ini adalah contoh yang kedua. Nah, untuk yang bagian formalnya adalah Jonan Yongorol Gombu Hassemnida. Jadi saya sudah belajar bahasa Inggris. Nah, kalau untuk kalimat yang informalnya, Nanen Yongorol Gombu Hesoyo. Jadi
Kalau untuk yang ada hada-hada di belakangnya itu ya kayak gongbu hada, yori hada. Jadi itu gampang banget. Tinggal yang hada ini biasanya itu menjadi he gitu ya. Kalau misalkan dia adalah kalimat masa lampau itu dia menjadi have. Kalau misalkan dia akan datang gets. Kalau misalkan dia adalah kalimat masa kini dia menjadi hamida. Nah, gampang ya teman-teman kalau untuk yang bagian hada-hadanya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin membuat kalimat informal dari kalimat saya sudah belajar bahasa Inggris adalah nanan yongoro gongbu hetsoyo. Gongbu hetsoyo. Jadi, untuk membuat kalimat masa lampaunya, kalian harus tahu dulu grammarnya seperti apa. Yaitu adalah verb atau adjektif ditambah at-ot, baru ditambah semnida. Itu untuk yang formalnya. Nah, kalau misalkan untuk yang informalnya, tinggal ditambahin aja oyo di belakangnya ya. Nah, sampai di sini dulu vlog aku ini yang bagian materi kalimat masa lampau. Semoga kalian paham dari yang sudah aku jelasin di sini. Nah, kalau misalkan kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mau request, Kak, coba jelasin bagian yang ini atau bagian itu, pokoknya kalau misalkan kalian ada yang tidak dipahami, kalian bisa tinggal komen aja ya. Nah, kalau misalkan kalian suka sama vlog aku ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Nah, kita ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Bye-bye!